Bagaimana cara kerja zat kafein yang dapat mempengaruhi tubuh? Kafein menghalangi dan menonaktifkan reseptor pada otak yang pada kondisi normal menerima sinyal dan adenosin. Sama seperti halnya kita memasukkan jari tangan kita ke telinga untuk menghalangi atau memblokir suara. Dengan kata lain, kafein membajak dan menduduki reseptor, memblokir sinyal mengantuk secara alami yang membuat kafein menipu kita untuk tetap terjaga. Kafein beredar dalam sistem tubuh kita. Puncaknya kurang lebih 30 menit setelah konsumsi. Yang akan jadi masalah adalah keberadaan kafein dalam sistem tubuh yang berlarut-larut. Misalkan kita minum kopi sehabis makan malam di jam 19.30, maka sekitar jam 1.30 dini hari, 50% kadar kafein pada kopi yang kita minum 6 jam lalu, masih ada dan beredar di dalam jaringan otak kita. Hal ini membuat kita sulit terlelap atau tidur nyenyak ketika otak bekerja melawan efek kafein. Kafein, yang mana bukan saja terkandung di dalam kopi, melainkan juga ada dalam jenis teh tertentu, minuman berenergi, juga makanan seperti coklat, es krim, juga obat-obatan seperti obat pelangsing badan, penghilang rasa sakit, yang merupakan salah satu akar permasalahan yang membuat orang-orang mengalami gangguan susah tidur atau menyebabkan insomnia, dan kondisi medis lain yang serius. Efek kafein bisa berangsur-angsur hilang. Kafein dibersihkan dari sistem kita melalui enzim di dalam liver, yang secara bertahap mengurainya. Secara genetik, beberapa orang memiliki variasi enzim yang lebih efisien untuk mengurai kafein yang membuat livernya dengan cepat membersihkan kafein dari aliran darah. Orang-orang ini bisa saja minum kopi di malam hari dan bisa dengan mudah terlelap tidur. Namun, ada juga orang yang versi enzimnya lebih lambat. Mereka ini lebih sensitif terhadap efek kafein. Satu cangkir kopi atau teh di pagi hari, efeknya berlangsung seharian. Kalau mereka minum lagi cangkir kedua di siang hari, mereka akan kesulitan tidur di malam hari. Usia tua juga mempengaruhi pembersihan kafein. Semakin tua usia, otak dan tubuh kita perlu waktu lebih lama membuang kafein. Apabila kita berusaha tetap terjaga hingga larut malam dengan kopi, maka kita harus siap dengan fenomena yang disebut caffeine crash. Kondisi di mana level energi kita turun dengan cepat, ibarat robot mainan yang kehabisan daya baterai. Sulit untuk beraktivitas normal dan berkonsentrasi, mengalami rasa kantuk yang ekstrim. Kita sekarang paham. Selama waktu kafein ada di dalam sistem kita, meskipun kafein itu memblokir adenosin, adenosin terus terakumulasi. Otak kita tidak sadar bahwa adenosin terus menumpuk, karena dihalangi oleh kafein. Tapi sesaat liver kita selesai mengurai kafein tersebut, barulah kita merasakan efeknya, rasa kantuk alami yang seharusnya kita rasakan 2-3 jam yang lalu sebelum kita minum kopi, ditambah ekstra adenosin setelahnya yang datang bertubi-tubi. Ini kondisi yang disebut caffeine crash tadi. Kalau seandainya kita minum lebih banyak kopi untuk melawan kantuk, maka terjebaklah kita dalam siklus ketergantungan. Kita akan menemukan diri kita tergantung pada minuman berkafein untuk mempertahankan level konsentrasi dan kesiagaan. Untuk menunjukkan efek kafein, eksperimen NASA pada tahun 1980 dilakukan dengan menginjeksikan obat-obatan yang berbeda pada laba-laba, kemudian mengamati bentuk jaring laba-laba yang mereka buat. Obat-obatan yang digunakan seperti LSD, amfetamin, marijuana, dan kafein. Hasilnya seperti ditunjukkan pada gambar. Saat diberikan kafein, dibandingkan dengan obat-obatan lain yang juga dites, betapa kesulitannya laba-laba membuat jaring yang normal. Kesimpulannya, kafein adalah obat stimulan, tidak baik untuk dikonsumsi secara tidak terkendali. Beberapa hal perlu menjadi perhatian kita. Pertama, boleh-boleh saja menjadi penikmat kopi, tetapi janganlah terjebak dalam ketergantungan akan kafein. Kedua, cara terbaik untuk tetap sehat adalah menyelaraskan kehidupan alias pola hidup sehari-hari dengan alam semesta, mempertahankan keseimbangan antara waktu bekerja dan waktu istirahat. Istirahat di malam hari, bangun di pagi hari. Ketiga, organ liver adalah organ vital yang bertanggung jawab untuk proses detoksifikasi tubuh. Adalah enzim di dalam liver yang akan menguraikan kafein, membersihkan kafein dari dalam sistem kita. Seiring pertambahan usia, kualitas dan kuantitas enzim dalam tubuh akan menurun. Oleh karenanya, asupan enzim dari luar akan membantu. San-ankon enzim membantu meningkatkan metabolisme, meningkatkan pencernaan, dan penyerapan gizi.